Shalom Sobat WB, Renungan Harian Wanita Bijak, edisi hari Sabtu, tanggal 25 Oktober tahun 2025, dengan judul Belajar dari Yesus. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30. Sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hidup yang terus ditopang oleh anugerah-Mu. Kalau kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan, biarlah Roh Kudus menerangi mata hati kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan dari Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30. Dari terjemahan baru 2. Sekali lagi, Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyingkapkannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan." Demikian firman Tuhan. Mari Sobat WB, kita tidak hanya membaca ayat-ayat, tetapi merenungkannya. Kepada siapa Allah menyingkapkan rahasianya? Di ayat 25 sampai 27. Ketika mengalami letih lesu dan beban berat, apa yang firman Tuhan katakan? Mengapa? Ayat 28 sampai 30. Sobat WB, tunduk dan bergantunglah padaku. Belajarlah dariku, karena aku rendah hati dan akan memimpinmu dengan lemah lembut. Maka kamu pun akan merasa lega. Matius 11 ayat 29 dari TSI. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa orang-orang yang rendah hati lebih mengenal siapa diri mereka di hadapan Allah. Hal ini membuat mereka menyadari bahwa diri mereka adalah orang berdosa yang membutuhkan belas kasih dari Allah dan hidup hanya oleh kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus telah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaannya menjadi manusia, Ia tidak memilih dilahirkan di istana raja, rumah bangsawan, atau pengusaha sukses, tetapi di kandang domba, dalam palungan, dan dari keluarga tukang kayu yang sederhana. Hingga waktunya tiba bagi Dia untuk taat, menyelesaikan rencana Bapa, hingga di kayu salib menebus dosa kita semua. Salah satu definisi dari kerendahan hati adalah kerelaan untuk mengalami hinaan dan tidak dikenal. Kerendahan hati untuk tunduk dan bergantung pada Tuhan
memampukan kita melewati setiap proses kehidupan yang kita lewati. Karena kita sadar siapa kita di hadapan Allah, maka situasi dan keadaan apapun yang kita alami membuat kita percaya bahwa beban yang kita tanggung sesungguhnya bukanlah semata-mata kita tanggung sendiri, tetapi kita menanggungnya bersama Yesus. Artinya kita tidak pernah sendiri. Bertumbuh dalam kerendahan hati menghasilkan kedewasaan, kemerdekaan, dan kemenangan iman. Sebelum kita membagikan kepada rekan kelompok pemuritan berkat yang telah kita terima dan komitmen kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami. Kami mau terus datang kepada Tuhan, mengandalkan Engkau Tuhan, mengharapkan kelegaan dan kekuatan dari-Mu. Kami terus mau Tuhan bertumbuh dan menang di dalam Engkau ya Yesus. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Bertumbuh dalam kerendahan hati menghasilkan kedewasaan, kemerdekaan, dan kemenangan iman.